Wa anhu ar-rabi'a asyara, yang ke-14. Wa anhu radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, as-salawatul khamsu, salawat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, mukaffirat, menggugurkan, ma bainahunna, dosa antara salat yang satu dengan yang lainnya, salat 5 waktu, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan. Idza, jika, ini syarat, ustunibatil kabair, jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Masya Allah. Di sini penjelasannya adalah dosa yang gugur oleh amal soleh itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa itu ada 2 macam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar itu adalah dosa yang tidak bisa kita dapat ampunan dari Allah kecuali dengan taubat atau karunia Allah yaumul qiyamah nanti. Kan begitu. Apa saja dosa besar contohnya? Berzina, naudzubillahi min dzalik, dosa besar. Membunuh, naudzubillah, dosa besar. Minum minuman keras, naudzubillah, dosa besar. Ini dosa besar. Mencuri dengan ukuran tertentu itu dosa besar, naudzubillah. Ini nggak bisa gugur dosanya hanya dengan kita melakukan amal soleh saja, enggak. Ini butuh yang namanya taubat. Taubat ada syarat tertentu, ada ketentuannya. Kalau dosa tersebut kaitannya, hubungannya hanya dengan Gusti Allah saja, maka syaratnya cukup 3. Kita harus menyesal atas perbuatan dosa yang kita lakukan, dan itu intinya. Kemudian saat itu dia harus meninggalkan perbuatan yang serupa. Kemudian berikutnya harus berazam agar tidak melakukan dosa yang serupa di kemudian hari. 3 syarat ini. Ini 3 syarat. Tapi kalau hubungan dosa tersebut dengan manusia, setiap dosa yang ada hubungannya dengan hak manusia, double maksiatnya kita. Maksiat kepada Allah dan juga zalim kepada hamba Allah. Maka tambah 1 lagi syaratnya. Apa itu? Kembalikan hak-hak hamba Allah tersebut. Kalau tidak dilakukan namanya taubat, dosa besar tidak diampuni oleh Allah. Ini dosa di dunia. Ustadz, kalau yaumul qiyamah Allah mau mengampuni, ya bisa saja kalau yaumul qiyamah selesai, itu nggak ada pembahasan. Walaupun belum tobat, karena kaidahnya adalah waman yamutu walam yatub min dzambihi fa amru mufawwadun li rabbih. Barang siapa seorang hamba yang beriman meninggal dalam keadaan membawa dosa, belum tobat dari dosanya, maka perkaranya diserahkan kepada Allah. Maksud dari perkaranya diserahkan kepada Allah adalah tidak otomatis dia akan masuk neraka jahanam. Betul dia punya dosa, betul dia belum tobat dari dosa tersebut, tapi bukan berarti otomatis dia akan masuk neraka jahanam. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya mengampuni langsung hamba tersebut sehingga bersih dosanya, dimasukkan ke surganya Allah. Ini yang namanya karunia Allah. Bisa saja syafaat baginda Nabi, bisa saja syafaat guru-guru mulia, bisa saja syafaat orang tua, syafaatnya anak, syafaatnya saudara, bisa saja syafaatnya muridnya, bisa saja syafaat kawan berjuangnya dan seterusnya, yang akan mengentaskan dia daripada neraka jahanam. Baik, cuman apapun itu yang namanya dosa itu tetap saja akibatnya mengerikan. Akibatnya mengerikan. Baik, kita kembali kepada dosa besar. Jika ingin diampuni dosanya, maka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengandalkan karunia Allah bagaimana Ustaz? Bagus. Mengandalkan kasih sayang Allah bagaimana Ustaz? Bagus. Harus bahkan guru-guru kita, para ulama-ulama
dalam doanya tuh fa inna rahmataka arjalana min jami'i a'malina. Ya Allah, sesungguhnya kasih sayangmu, karuniamu itu lebih kami harapkan daripada amal kami. Nggak apa-apa begitu. Kita mengharapkan karunia Gusti Allah, tapi bukan berarti ngentengkan dosa. Ada orang keblinger kebalik-balik, mentang-mentang dia punya ilmu, Gusti Allah Maha Pengampun, Gusti Allah Maha Memberi Karunia, Gusti Allah Maha Mengasihi, kemudian dia ngentengkan maksiat. Jangan, nggak bisa. Tidak boleh salah penempatan yang seperti itu. Salah penempatan. Karena juga yang namanya kasih sayang Allah, juga Allah akan berikan kepada orang atau hamba yang dikehendakinya. Di antaranya siapa? Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu, karunia Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berihsan. Allah. Ihsan itu bukan sekedar beramal baik, tapi dalam beramal baik levelnya sudah level tinggi, kan begitu. Maknanya apa? Jangan pernah remehkan dosa deh. Jangan pernah remehkan dosa, walaupun ada ampunan, ada rahmah, ada karunia Allah, ada syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun di sisi lain, mari kita berharap karunia Allah, mari kita berharap syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Yang diampuni di sini apa itu? Dosa apa? Yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Contoh dalam hadis ini, dosa memandang sesuatu yang haram. Dosa memandang sesuatu yang haram. Ini bisa gugur dosa? Bisa. Ini dosa-dosa kecil. Makanya manusia ini kan dibagi-bagi. Dibagi-bagi dalam hal memiliki dosa. Ada kalanya orang gak punya dosa. Gak punya dosa itu maksudnya dia memang gak ada dosa. Seperti para nabi kan gak ada dosa. Para nabi tidak punya dosa. Berarti kalau beramal hanya derajat yang semakin tinggi. Pahala dan derajat semakin tinggi gitu. Itu nabi. Atau hamba biasa sudah Allah ampuni dosanya, kemudian dia beramal baik. Dosanya sudah Allah ampuni, beramal baik. Berarti dosanya sudah habis karena diampuni oleh Allah. Kok ini masih beramal? Berarti yang naik adalah derajatnya, pahalanya semakin banyak gitu. Gitu. Kemudian ada kalanya seorang hamba itu punya dosa-dosa kecil, tapi nggak ngotot, nggak ngoyo dalam melakukan dosa kecil, nggak berulang-ulang. Dia cuma kepleset saja, setelah itu taubat sama Allah. Yang seperti ini, nggak ngulangi lagi gitu. Yang seperti ini dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah dengan dengan meninggalkan perkara-perkara yang itu dosa besar. Jadi ada hamba Allah, dia punya dosa kecil. Kemudian ketika melakukan dosa kecil, dia tidak ngotot dalam melakukan dosa tersebut, tidak berulang-ulang, tidak ngoyo dalam melakukan dosa tersebut, tidak kekeh dalam melakukan dosa tersebut. Begitu lagi, enggak begitu. Itu dosa kecilnya, itu akan gugur hanya dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar, dengan niat meninggalkan dosa besar tentunya, gugur dosa-dosanya, selesai. Dosa-dosa kecilnya sudah gugur, Masya Allah. Ada kalanya orang itu punya dosa kecil, berulang-ulang lagi. Nah yang seperti ini adalah orang yang akan dosa kecilnya akan diampuni dengan melakukan perbuatan amal-amal soleh, gitu ya, perbuatan amal-amal soleh. Ada kalanya seorang hamba itu punya dosa besar, dosa kecil, dua-duanya. Ini maruk betul ini, dua-duanya diambil ini. Maka yang akan diampuni adalah dosa kecilnya. Dosa kecilnya akan gugur dengan amal-amal soleh dia. Dengan dia puasa digugurkan, dengan dia sholat gugur dosanya, dengan dia wudu gugur dosanya, dengan dia sedekah gugur dosanya, begitu. Bahkan dengan dia membuat senang hati sesama, dengan senyumannya juga bisa membuat
gugur dosa itu. Masya Allah. Kadang ada orang kok punya dosa besar saja. Bagaimana ini? Dia nggak punya dosa kecil, punyanya dosa besar. Maka amal soleh ini mengampuni yang bagaimana? Amal soleh ini akan menggugurkan sesuai dengan kadar dosa kecil yang bisa digugurkan oleh amal tersebut. Anggap misalkan dosa besar itu 1000. Kalau dosa kecil 10 misalkan. Amal soleh bisa menghapus 10 saja. Berarti dari dosa besarnya dia akan digugurkan kadar 10-nya tadi itu. Modelnya begitu. Makanya begini, orang yang kami pernah menyampaikan mau'idhah hasanah atau ceramah di satu tempat tentang fadilah sholawat. Disebutkan bahwa di antara fadilah sholawat itu adalah siapapun yang memperbanyaknya maka akan diampuni dosanya. Kemudian kami sampaikan bahwa diampuni dosa itu indah sekali. Hidup di dunia indah karena diampuni dosanya. Hidup di dunia senang karena salah satu faedah sholawat adalah hatinya yang selalu Allah buat tenang. Kemudian di akhirat kok diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Oh ini apalagi hidup bahagia di dunia akhirat, selesai sudah. Kemudian ada yang bertanya, Ustadz, bukankah yang diampuninya dosa kecil saja? Kenapa kok di akhirat bisa hidup bahagia? Untuk ahli sholawat begini gambarannya. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, beliau menjelaskan bahwa memang amal soleh itu hanya mengampuni dosa-dosa kecil tadi itu. Tapi kalau dosa kecil kita habis, karena kita terus beramal soleh, dosa kecilnya habis, maka dosa besar pun akan terpangkas, akan terkikis, kan begitu. Apalagi kalau kita nggak punya dosa besar, maka yang ada adalah pengangkatan derajat. Jadi gitu levelnya. Amal soleh kita itu, sholat kita, wudhu kita, puasa kita, sedekah kita, baik kita pada orang lain dan seterusnya. Ini bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Tapi kalau seandainya orang yang melakukan amal soleh tersebut sudah habis dosa kecilnya, tinggal dosa besar contohnya. Gimana? Dosa besarnya juga akan terkikis. Selesai dosa besarnya, apalagi nggak punya dosa besar, maka yang ada amal solehnya akan meningkatkan derajatnya. Begitu modelnya. Ini makanya pentingnya beramal soleh. Dan jangan sampai ngeremehkan, saya mau sudah sekali aja sudah, ini juga cukup untuk masuk surga. Siapa yang bilang begitu? Ini kalau ditimbangkan kita ini daripada dosa dengan pahala, sebenarnya banyakkan dosanya. Banyakkan dosanya kita ini. Tapi Gusti Allah Maha Adil. Mudah kita melakukan dosa karena kita manusia, tapi juga mudah untuk menggugurkannya gitu. Ini keadilan Gusti Allah. Bahkan lebih dari keadilan, kasih sayang. Kalau dosa kan maksiat, sekali maksiat 1. Tapi kalau pahala kan enggak. Pahala, niatnya dapat pahala, melakukan ibadahnya dapat pahala. Bukan hanya 1, kalau niat 1. Tapi kalau melakukan amal soleh tertentu, bisa 1, bisa 10, bisa 70, bisa hanya Allah yang tahu berapa pahalanya. Tergantung kadar ketulusan, keikhlasan, dan keihsanan kita dalam melakukan ibadah tersebut. Intinya dari hadis-hadis ini mari kita ambil pelajaran. Yang pertama, jangan pernah remehkan dan entengkan dosa. Tapi pun jangan putus asa ketika kita berdosa. Karena Gusti Allah sudah menyiapkan cara untuk menghapus dosa. Di antara caranya adalah dengan memperbanyak amal soleh. Maka dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah. Kalau habis dosa kecilnya, dosa besarnya juga akan dikikis. Habis dosa besar, tinggal derajatnya yang diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cukup insya Allah.